Halo semuanya, kami dari Sekolah Bunda Hati Kudus Kota Wisata, kelompok 6, ingin membahas mengenai pengaruh peningkatan kadar gas rumah kaca terhadap peningkatan panas bumi. Sebelum masuk ke materi, kami ingin menyampaikan beberapa isi dari materi kita, yaitu yang pertama, pengertian dari gas rumah kaca. Nah, Kim, apa sih selanjutnya materi yang kita bakal bahas? Materi selanjutnya ada dampak dari gas rumah kaca, peningkatan kadar gas, serta beberapa dampak dari efek gas rumah kaca atau panas bumi bagi bumi. Apa sih pengertian dari gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas dalam atmosfer bumi yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi inframerah. Beberapa contohnya meliputi karbon dioksida, metana, ozon, dan uap air. Lanjut, Kim. Oke, ketika sinar matahari mencapai ke permukaan bumi dan dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi panas, gas-gas rumah kaca ini menahan sebagian besar panas tersebut di atmosfer, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang sangat hebat. Nah, meskipun gas rumah kaca seringkali dikaitkan dengan dampak negatifnya terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, ada beberapa dampak positif yang juga dapat diperhatikan loh. Contohnya, yang pertama, peningkatan pertumbuhan tanaman. Kadar CO2 yang lebih tinggi dalam atmosfer dapat meningkatkan laju fotosintesis pada beberapa tanaman, yang dapat meningkatkan produksi tanaman dan hasil pertanian di beberapa daerah. Lanjut, perpanjangan musim tanam. Selanjutnya, perpanjangan musim tanam. Iklim yang lebih hangat karena gas rumah kaca dapat memperpanjang musim tanam di beberapa wilayah yang sebelumnya terlalu dingin untuk pertanian. Selanjutnya, potensi energi. Beberapa teknologi baru seperti pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin dapat menjadi lebih efisien dalam iklim yang lebih hangat dan stabil. Namun, penting untuk dicatat bahwa manfaat-manfaat ini mungkin terbatas dan tidak seimbang dengan dampak negatif yang lebih besar dari perubahan iklim yang tidak terkendali. Nah, setelah kita memahami gas rumah kaca, kita akan membahas mengenai apa sih dampak negatif dari kadar gas rumah kaca itu. Peningkatan kadar gas rumah kaca memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan. Yang pertama, yaitu pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi akibat dari efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim, seperti badai yang lebih kuat, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Kedua, yaitu penciptaan lubang ozon. Beberapa gas rumah kaca, seperti klorofluorokarbon, dapat merusak lapisan ozon stratosfer yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ini dapat meningkatkan risiko kanker kulit dan merusak ekosistem akuatik dan darat. Lanjut Selanjutnya, peningkatan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub dan gletser yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Ini dapat mengancam pulau-pulau kecil, pesisir, dan kota-kota pantai di seluruh dunia. Kemudian, gangguan ekosistem. Peningkatan suhu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengarah pada migrasi spesies, kepunahan, dan kerusakan terhadap terumbu karang, hutan, dan lahan basah. Lanjut, gangguan kesehatan manusia. Pemanasan global dapat meningkatkan resiko kesehatan manusia, termasuk penyebaran penyakit menular dan terpicu oleh perubahan iklim, seperti malaria dan demam, serta dampak langsung dari cuaca ekstrim. Nah, dampak-dampak ini menunjukkan perlunya tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Peningkatan kadar gas rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan suhu global melalui efek pemanasan. Gas-gas tersebut, seperti karbon dioksida dan metana, memperkuat efek rumah kaca alami dengan menahan panas di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi naik, mengakibatkan perubahan iklim yang dapat mencakup peningkatan suhu laut, pencairan es, dan perubahan pola cuaca. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan gas rumah kaca. Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi
transportasi, industri menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan. Yang kedua yaitu pertanian. Praktek-praktek pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen dan limbah hewan menghasilkan emisi gas metana dan nitrogen oksida. Yang ketiga, lanjuti. Selanjutnya, deforestasi. Penggundulan hutan secara besar-besaran untuk pertanian, pembangunan, dan industri menyebabkan hilangnya penyerapan karbon yang vegetasi dan menghasilkan emisi CO2 dari pembakaran biomasa. Keempat, ada industri. Proses industri seperti pembuatan semen, produksi besi dan baja, serta penggunaan bahan kimia industri dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan gas-gas lainnya. Yang kelima, pertambahan populasi dan urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi mengakibatkan peningkatan konsumsi energi, mobilitas, dan permintaan atas makanan yang semua berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Oke, selanjutnya yaitu perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah seperti perubahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan dapat mengubah siklus karbon dan menyebabkan emisi gas rumah kaca. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu proses alami. Proses alami seperti letusan gunung berapi dan dekomposisi organik juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas manusia. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merencanakan strategi mitigasi yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Nah, agar kita bisa terus menjaga bumi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi efek gas rumah kaca dan mengurangi emisi gas-gas tersebut. Yang pertama, penggunaan energi Dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia, dan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, yaitu mengurangi emisi. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi teknologi bersih dan efisien dalam industri, transportasi, dan sektor energi. Yang kedua, yaitu menggunakan energi terbarukan. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, yaitu konservasi energi. Meningkatkan efisiensi energi di rumah, gedung, dan industri dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.
Lanjut di Oke, pengembangan transportasi berkelanjutan mendorong penggunaan Gas CO2 transportasi sendiri umum, mobil listrik, disebabkan sepeda, oleh dan banyaknya berjalan pembakaran kaki dapat bahan bakar mengurangi minyak, emisi gas rumah batu kaca bara, dari sektor sepeda motor, transportasi. dan mesin-mesin Selanjutnya, industri. Pengolahan limbah yang lebih baik, meminimalkan limbah organik dan limbah padat, serta meningkatkan Gas daur CO2 ulang sendiri dapat mengurangi disebabkan emisi gas oleh rumah banyaknya kaca pembakaran dari bahan perusahaan bakar industri. minyak, batu Yang bara, keenam, sepeda konservasi motor, hutan dan mesin-mesin reforestasi. industri. Melindungi hutan yang ada dan melakukan kegiatan reforestasi dapat membantu menyerap karbon dioksida Gas CO2 dari sendiri atmosfer dan mengurangi disebabkan oleh deforestasi. banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, Selanjutnya, batu penggunaan bara, praktik pertanian sepeda motor, berkelanjutan. dan mesin-mesin Menerapkan industri. praktik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas metana Gas CO2 dan gas sendiri dioksida dari disebabkan sektor oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, selanjutnya kedelapan, batu bara, yaitu pendidikan dan sepeda kesadaran motor, lingkungan. dan mesin-mesin Meningkatkan industri. kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong tindakan individu dan kolektif Gas CO2 untuk mengurangi sendiri jejak karbon. disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Seperti pajak karbon, sistem cap and trade, dan standar emisi kendaraan dapat membantu Gas mengurangi CO2 emisi sendiri secara luas. disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Kembali dari permukaan bumi. Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, Gas sebagian CO2 besar energi sendiri diserap dan dipanaskan disebabkan oleh banyaknya pembakaran kemudian bahan bakar memancarkan minyak, kembali energi batu tersebut bara, dalam bentuk radiasi sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menyerap sebagian dari radiasi Gas dan CO2 memancarkannya sendiri kembali ke permukaan bumi. disebabkan oleh Menyebabkan banyaknya pemanasan pembakaran di bahan atmosfer. bakar minyak, Lanjut, batu bara, Dalam konteks sepeda tertentu, motor, dan gas-gas mesin-mesin rumah kaca industri. juga dapat memengaruhi perubahan suhu di permukaan bumi. Meskipun gas rumah kaca tidak secara langsung Gas terkait CO2 dengan sendiri panas bumi, disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, mereka batu bara, memengaruhi perubahan sepeda suhu motor, global dan yang mesin-mesin pada industri. dapat memengaruhi berbagai aspek lingkungan termasuk suhu permukaan bumi. Dengan demikian, meskipun Gas CO2 tidak ada sendiri hubungan langsung antara disebabkan gas rumah oleh kaca banyaknya dan pembakaran bahan yang bakar berasal minyak, dari dalam bumi, batu bara, gas-gas sepeda tersebut motor, berperan dalam dan mengatur mesin-mesin suhu global industri. dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Lanjut, Kim? Oke, selanjutnya, Gas CO2 sendiri peningkatan panas bumi yang disebabkan seringkali oleh terkait dengan banyaknya pemanasan pembakaran global bahan bakar minyak, disebabkan oleh peningkatan batu kadar bara, gas rumah kaca di sepeda atmosfer. motor, dan Memiliki mesin-mesin dampak yang industri. signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Seperti yang pertama, yaitu perubahan iklim yang sangat ekstrim. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, termasuk badai yang lebih kuat, banjir, kekeringan, dan gelombang panas, yang semuanya dapat mengganggu kehidupan manusia dan ekosistem dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu peningkatan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub dan gletser, yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Hal ini dapat mengancam pulau-pulau kecil, pesisir, dan kota-kota pantai di seluruh dunia. Selanjutnya, gangguan ekosistem. Peningkatan suhu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengarah pada migrasi spesies, kepunahan, dan kerusakan terhadap terumbu karang, hutan, dan lahan basah. Keempat, ancaman kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu dapat meningkatkan resiko kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran penyakit menular yang dipicu oleh perubahan iklim, seperti malaria dan demam dengue, serta dampak langsung dari cuaca ekstrim. Kelima, kerusakan infrastruktur. Perubahan iklim ekstrim dapat merusak infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan, bangunan, dan sistem air bersih. Meningkatkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi. Keenam, ketidakpastian pangan. Pemanasan global dapat menggunakan produksi pangan dengan mengurangi hasil pertanian, mengganggu pola hujan, dan meningkatkan risiko bencana alam terkait cuaca ekstrim. Ketujuh, kerugian ekonomi. Dampak-dampak tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik melalui kerusakan infrastruktur maupun pengurangan produksi sektor-sektor kunci seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Lanjut, Kim. Oke,
Peningkatan panas bumi dan pemanasan global merupakan tantangan serius yang memerlukan tindakan kolaboratif dan proaktif dari masyarakat global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatifnya. Wah, akhirnya kita udah sampai di penghujung dari video yang kita buat ya. Sebelum kita menutup video ini, kita akan mereview ulang materi yang kita telah bahas. Gas rumah kaca merupakan suatu dampak negatif bagi bumi yang harus kita hindari, agar bumi kita tetap terjaga. Dari materi ini, kita dapat mengetahui beberapa langkah-langkah mengatasinya, seperti mengurangi emisi, menggunakan energi terbarukan, sampai ke pendidikan dan kesadaran terhadap lingkungan kita. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai gas rumah kaca di permukaan bumi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kami perbuat di dalam video ini. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.